Halo kawan-kawan, apa kabarnya? Masih setia dengan seputar berita UMKM, terutama perkreditan. Dan kali ini ada satu berita yang sangat fantastis yang patut kalian dengar. Bulan depan, di bulan Desember tahun 2024, DC pinjol ilegal akan semakin liar, semakin mengganas. Mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk menagih para nasabah yang sudah galbay atau gagal bayar. Nah, berikut ini akan kami sampaikan beberapa resiko yang mungkin dihadapi oleh nasabah yang melakukan galbay kepada pinjol-pinjol ilegal. Ini akibat dari tindakan atau sikap yang diambil yang sangat makin menggila di tahun 2024 di bulan Desember oleh para DC pinjol ilegal. Nah, beberapa cara itu mungkin adalah cara-cara lama, namun bisa jadi karena mereka semakin menggila, mereka akan menghalalkan semua cara. Yang penting kita bayar hutang. Mereka membuat sebuah gebrakan-gebrakan baru, cara-cara penagihan yang jauh lebih kotor, yang jauh lebih kejam. Nah, apa saja? Kita simak video ini sampai selesai. Untuk cara-cara yang awal-awal ini mungkin adalah cara-cara yang lama mereka gunakan, namun mereka masih eksis melakukan cara-cara ini. Yang pertama adalah mereka menghubungi semua kontak yang ada di HP kita. Nah, sebenarnya cara itu adalah cara ilegal ya. Tidak boleh mereka menghubungi kontak di nomor kita, karena itu mereka tidak punya hak untuk mengakses itu. Tapi mereka akan melakukan itu. Nah, maka hati-hati buat teman-teman yang sudah galbay pinjol ilegal, kontak-kontak kalian akan dihubungi oleh mereka. Kita lanjut yang nomor 2. Setelah mereka mempunyai nomor kontak yang ada di handphone kita, mereka akan mengirim KTP kita yang sudah kita kirimkan waktu kita melakukan aplikasi pinjaman online. Nah, mereka akan mengirimkan kontak kita dengan memberikan foto KTP kita dan memberikan caption, orang ini tidak membayar di pinjol A atau pinjol B. Makin serem kan? Nah, kita lanjut yang ketiga. Sama seperti foto KTP, karena mereka sudah punya nomor kontak teman-teman kita, mereka akan mengirimkan foto selfie. Jadi mereka tidak hanya mengirimkan foto KTP, tapi juga mengirimkan foto selfie. Itu adalah syarat utama dalam pengajuan pinjol. Jadi mereka barangkali akan menggunakan cara ini. Hati-hati, foto selfie kita akan tersebar di kontak-kontak yang kita simpan. Yang keempat, nggak kalah serem lagi. Mereka akan mempermalukan kita dengan mengirimkan rincian hutang kita di pinjol A atau pinjol B kepada seluruh kontak kita. Jadi seluruh nama di kontak kita akan tahu berapa kita punya hutang pinjol di A yang belum dibayarkan. Ya, kalau kita memang sudah terkenal suka pinjam nggak bayar, nggak ada masalah ya, sudah nggak malu lagi. Namun buat kita yang hal itu adalah hal asing atau nggak pernah sama sekali, namun karena apesnya ini aja lagi nggak bisa bayar, maka itu akan menjadi kita malu banget. Maka hati-hati, pinjaman ilegal akan sangat membuat kita sengsara. Kita lanjut yang kelima. Nah, yang kelima ini bisa jadi lebih ekstrim lagi. Bisa jadi mereka lakukan, bisa jadi tidak. Namun kalau terjadi, siap saja kita dibikin kecewa. Karena apa? Karena pinjol ilegal akan membuat grup WhatsApp dengan judul galang donasi untuk kita. Isinya siapa? Teman-teman yang ada di kontak kita. Jadi teman-teman yang ada di kontak kita itu akan mereka panggil dalam sebuah grup donasi untuk A atas pinjaman online di pinjol A atau pinjol B. Itu akan bikin kita malu banget. Ya, karena mereka sudah menggila. Mereka akan menghalalkan segala cara untuk kita supaya bayar hutang ke mereka. Kita masih lanjut berikutnya. Yang keenam, mungkin ini sudah biasa ya, mereka akan mengancam dan mengintimidasi kita. Buat kalian yang sudah galbay pinjol ilegal, mungkin ini sudah jadi makanan sehari-hari. Kayak minum obat sehari 3 kali, ya tapi ini sih nggak masalah ya. Paling kita cuma mendengar suara pedas dan kasar mereka, tapi nggak sampai malu lah. Kecuali kalau kita loudspeaker, ya kita malu karena didengar oleh teman-teman di sekeliling kita. Namun selama kita nggak loudspeaker, ya nggak ada masalah. Mereka cuma ngomong kasar, kita dengerin aja, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kita lanjut yang ketujuh. Yang ketujuh adalah mengancam akan mendatangi RT dan RW kita. Nah, buat kita yang tidak terbiasa hutang tidak bayar, ini pasti sangat memalukan. Waduh, saya akan dilaporkan ke Pak RT dan Pak RW. Nanti satu RW, satu RT akan tahu bahwa saya punya hutang yang belum dibayarkan. Nah, ini siap-siap saja. Buat kalian yang masih galbay pinjol ilegal akan mendapatkan ancaman didatangi RT dan RW-nya. Kita lanjut yang berikutnya.
Yang 8, DC pinjol ilegal akan mengirim foto lokasi mereka dan mengatakan bahwa mereka sedang OTW ke rumah kita. Namun jangan khawatir karena itu 100% bohong. Kalau mereka mau datang pasti akan tiba-tiba saja datang ke rumah kita. Jadi buat kalian yang kurang siap mental mungkin ini akan jadi beban pikiran. Namun buat kalian sudah siap mental ini bisa kalian lewatkan karena mereka nggak akan bakal datang ke rumah kita kalau hanya dengan mengirim foto mereka sedang perjalanan ke rumah kita. Kita lanjut yang berikutnya. Yang ke-9 adalah menyerang mental dan pikiran kita. Nah, biasanya mereka akan memberikan narasi-narasi yang mana itu menyerang mental kita, mengatakan bahwa utang dibawa mati atau utang itu memalukan orang tua dan sebagainya. Nah, mereka akan mengintimidasi dengan cara-cara yang menyerang mental kita. Maka hati-hati buat yang kurang kuat mental, maka kalian harus lebih kuat mental. Nah, yang ke-10 adalah ini bisa jadi mereka kerjakan, bisa jadi tidak. Namun mereka punya foto kita. Bisa jadi mereka akan mengedit foto kita dan mempermalukan kita di depan semua teman-teman di kontak kita. Entah itu dengan pose yang porno atau caption-caption yang memalukan, itu bisa saja mereka kerjakan. Nah, ini yang paling gila di tahun 2024 ini di bulan Desember. Mereka bisa saja melakukan itu. Bahkan mungkin nanti akan ada cara-cara yang jauh lebih gila lagi yang mereka kerjakan buat kita para nasabah yang sedang galbay. Makanya kita harus siap mental. Nah, itu tadi teman-teman resiko gagal bayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Ya, memang itu harus kita anggap sebagai resiko ya yang harus kita hadapi kalau kita sedang galbay atau tidak mampu membayar, tidak punya capability untuk membayar. Namun teman-teman tenang saja karena semua ada caranya. Nah, daripada kepanjangan dibahas di video ini, nanti akan saya buatkan video tersendiri bagaimana cara menghadapi DC pinjaman online yang ilegal supaya kita tetap aman dan kita tetap santai saja dan mereka tidak akan bakal berani macam-macam sama kita. Simak terus video berikutnya supaya teman-teman lebih kuat dan lebih punya mental untuk menghadapi pinjaman online ilegal, terutama DC-DC yang liar. Terima kasih sudah menikmati video ini, semoga bermanfaat dan ketemu lagi di video selanjutnya.